Jin akan takut. Jin akan takut. Gitu loh. Memang takaran kemampuan manusia itu berbeda. Kok masih apa Kanjeng Romo? Ada orang yang sholatnya tekun, ada orang seperti ini kok masih kemasukan jin. Hei, bukan karena sholatnya, tapi karena keimanan ini tebal enggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya ngajinya, sholatnya, iblis lebih pintar daripada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada para pecinta dan fans daripada Padepokan Wali Songo Tirtonyo Suci, asuhan guru besar kami Kusuhan Pramuja. Malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam dakwah perubatan seperti biasanya, dan mudah-mudahan nantinya akan menjadi pelajaran untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam Islam yang sekarang ini. Tak lupa kami keluarga besar Padepokan Wali Songo Tirtonyo Suci, asuhan guru besar kami Kusuhan Pramuja, senantiasa mendoakan kalian semua, para pecinta fans, para pecinta YouTube dan fans kalian. Semoga kalian senantiasa dilimpahkan rahmat, rezeki, taufik dan hidayah, kesehatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan mudah-mudahan bagi kalian yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Bagi kalian yang masih dalam kesulitan kehidupan, mudah-mudahan Allah uraikan sehingga kalian mendapatkan limpahan rezeki. Dan kepada para pecinta dan fans kalian yang mungkin belum mendapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik untuk kalian. Amin. Malam ini kita kedatangan tamu dari mana? Dari Jakarta. Alhamdulillah beliau selamat sampai di sini untuk bersilaturahmi kepada terutama guru besar kami Kusuhan Pramuja secara khususnya dan secara umumnya kepada keluarga besar Padepokan Wali Songo Tirtonyo Suci untuk meminta solusi dan penyelesaian daripada masalah yang tengah dihadapinya. Itu menyampaikan kepada beliau apa yang sebenarnya mendorong beliau untuk datang ke Padepokan Wali Songo Tirtonyo Suci. Assalamualaikum. Coba Mas ceritakan kepada kami apa yang membawa Mas keluarga datang ke Padepokan kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami berdua datang dari Jakarta hanya dengan tujuan silaturahim dengan Padepokan Wali Songo Tirtonyo Suci, Ibu Asuhan Romo Kusuhan Pramuja. Adapun niat atau maksud kami selain untuk silaturahim, kami mencari kesehatan, mencari jalan kesehatan yang terbaik khusus untuk calon istri saya. Oh begitu. Calon istri saya. Dan mudah-mudahan melalui dekatan Romo Gus Wawan Pramuja bisa diijabah. Amin amin amin. Diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kami kebaikan, kesehatan
untuk bekal kami beribadah untuk masa depan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kami tanya Mas ya, sebenarnya apa keluhan yang kakak alami selama ini, mungkin dari sisi medisnya atau mungkin dari selain yang bukan medis, mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik. Kalau bicara dengan masalah kesehatan yang dihadapi kondisi saya itu ada 2 faktor, mungkin untuk dari medis dan Non medis. non medis. Untuk yang untuk medis, alhamdulillah kami sudah berusaha semampu kami untuk berusaha ke ke dokter, ke rumah sakit, dan memang secara analisa atau diagnosa dokter dari beberapa dokter yang sudah saya temuin 5 ya. 5 dokter ya. Alhamdulillah tidak ada satupun yang Penyakit yang Penyakit diderita yang begitu. diderita. Tetapi kakak masih mengalami satu. Tetapi pada saat suatu tertentu ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan, kemudian tidak bisa terlaksana, kemudian muncul hal yang mungkin di luar dugaan, Iya, di luar. emosionalnya terlalu tinggi, meluap sampai mungkin terlalu Tak terkawal begitu tak ya. terkawal, betul. Jadi udah di luar kontrol lah. Kemudian untuk yang secara non medisnya Mas, apakah sebelum datang ke sini sudah pernah mencoba untuk di tempat lain begitu untuk mencari solusi? Kami sudah melakukan beberapa metode ruqyah dan beberapa tempat, alhamdulillah juga sampai dari Lampung sampai ke Kuningan di Jawa Barat. Ya mungkin Allah belum memberikan jalan keluar. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ, saya cuma mencari jalan solusi jalan keluar yang lain. Alhamdulillah mungkin saya sering melihat YouTube itu ya. YouTube, mungkin dalam media sosial. Saya untuk berusaha berangkat meskipun mungkin ada sedikit jauh lah. Iya. Alhamdulillah Jadi Allah sampai gerakkan Mas untuk datang kemari begitu ya. betul. Alhamdulillah Mudah-mudahan di bisa sini sampai nanti kita bisa mendapatkan jawabannya. Kalau memang itu secara yang bukan medis nanti kita ungkap Mas ya. baik. Nah, jadi apapun nanti yang kita ungkap ini menjadi satu pelajaran untuk kita ya kan. Mungkin ada kekurangan yang perlu kita benahi mungkin ya kan. Dari sisi kita kepada Allah terutamanya ya. Kemudian dalam kehidupan kita mungkin nantinya kan begitunya Mas. Dan mudah-mudahan semua ini nanti menjadi hikmah dan berkah daripada Allah untuk kita semua. Amin. Ya. Nah, demikianlah para pecinta YouTube dan fans daripada Padepokan Wali Songo Tirtomaning Suci, sedikit ulasan daripada tamu kita malam ini yang datang dari Jakarta, jauh-jauh dari sana kemari untuk mencari solusi yang mungkin dari guru besar kami Kanjeng Romo Kuswono Pramuja bisa menunjukkan jalan keluarnya daripada apa yang menjadi masalah mereka selama ini. Amin. Dan sebelum kita mulai acara, seperti biasa kita akan kumandangkan sholawat untuk kita senantiasa di dalam ridho Allah dan juga nantinya kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Silakan Mas dipimpin, biasa mimpin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak agak jauhan. Saya tak bicara dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang pertama-tama pada kita semua kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Mudah-mudahan rahmat yang diberikan kita yang melimpah bisa menjadikan kita lebih istiqomah lagi. Dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita tak lupa ucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi Agung kita, baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Atau fid dunya wal akhirah. Amin. Bila mana baginda Rasulullah telah membawa ajaran Islam yang bisa membuat kita bercahaya di dalam jiwa kita jasmani maupun rohani. Zaman gelap gulita sehingga menjadi zaman yang terang minagulumati dilan nur. Buat sedulurku semua, anak-anakku yang jauh dari Surabaya, dari mana-mana ya, dari Jambi, dari Jakarta, Jember, bahkan dari Bondowoso, Bali ya. Mudah-mudahan paringi berkah barokah ini. Amin. Dan buat kamuku, dulurku yang dari Jakarta, mbak-mbaknya sama masnya ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjenengan ridho dan barokah. Amin. Rasulullah memberikan sampai syafaat. Amin. Amin. Mudah-mudahan jenengan semua jadi orang-orang yang istiqomah. Amin. Jadi mbaknya namanya siapa? Linda Fitri. Mbak Linda. Sebelum saya bertanya dan sebelum saya keluarkan sesuatu yang di tubuh sampean, Mbak Linda ini aslinya dari mana? Lampungnya mana? Sri Pendowo. Di Pendowo gitu? Ketapang. Ketapang. Ring Sewu. Bukan. Lampung Selatan ya Ketapang. Lampung Selatan, Ketapang. Oh sampean wong Lampung. Masnya aslinya dari mana Pak? Bandung. Asli Bandung. Oh saya juga sering ke Bandung dulu. Ke mana? Ke Pak Dayat Ciherang ya? Dulu itu. Di Nagrek. Nagrek. Oh iya. Jadi Mbak Linda, saya itu melihat sesuatu ya di dalam tubuh jenengan itu, insya Allah kita jangan suudzon ya, husnudon aja. Jangan terus kita berpikir suudzonnya kita kena apa-apa dari orang segala macam ya. Yang kita harus baca itu husnudonnya. Yang kebenaran sakit memang sampai sakit, yang saya lihat memang tidak wajar. Tapi yang saya perhatikan, naudzubillahi min dzalik, ini insya Allah ada sosok laki-laki, ya orang gitu loh ya, yang jengkel sama jenengan gitu. Nah itu, kalau saya perhatikan kan jenengan belum ngobrol sama saya kan ya. Tapi kalau saya pikir, saya lihat dari batin, apa jenengan jujur aja lihat di kamera jenengan sudah pernah ngobrol nggak sama saya? Belum kan? Tapi saya melihat ada orang laki-laki yang jengkel sama jenengan insya Allah. Gitu. Itu jenengan merasa enggak? Iya. Nah, terus kenapa orang itu membuat sama seperti ini? Nah ini yang saya harus katakan ke sampean. Ini ada yang diperlakukan pada dia ke sampean yang intinya
sampai tuh biar ndak laku nikah. Saat pertama karena sifat emosi sampean yang terlalu besar nanti sehingga sampean kalau nikah gagal gitu nanti. Naudzubillah. Terus kenapa barang itu mudah masuk ke dalam diri sampean? Karena pikiran sugesti sampean yang terlalu dalam. Gitu loh. Jadi di dalam sugesti sampean ini ibaratnya ini ya. Ibaratnya sampean itu kenapa aku ya, bolak-balik pernah saya katakan, kenapa aku? Ini kalau sampean injak jebret paku ya. Paku tahu paku tak, Mbak? Iya. Nggih. Jawi napa? Jawa apa sampean sudah? Jawa hilang Jawane ya. Kenapa paku jebret? Nah, paku ini sampean cabut, ini kan keluar darah. Iya. Ini kalau sampean obati tetes tapi sampean dengan aktivitas lain, jelas itu cepat sembuh. Tapi kalau jenengan pikir kelewat batas itu kan menjadi nanah, titanus. Enggak beda juga dengan seperti itu, makhluk astral. Dikala makhluk astral itu mampu membayangi diri kita, mampu membuat kita itu gejolak, mampu membuat diri kita itu lalai kepada Allah. Kalau kita mau sholat, mau apa seperti diganggu, terus kita akhirnya malas. Disitulah memang kesempatan mereka untuk menggoda manusia. Nah, di situ sampai merasa selalu diganggu, merasa selalu ada. Terus kebetulan sampai datang ke tempat spiritual. Akhirnya sampai dikatakan, oh kowe iki danu ini gitu misalnya. Sampai terus jadi kepikiran. Di waktu kepikiran inilah sugesti sampai terbuka. Nah, ini kesempatan dia jebleng masuk. Dol Mas ya. Jadi lost dol. Dan cara cah nama saiki, cara cah nama deloken WhatsAppmu, cekin paket datamu ya katanya ya, lost dol. Jadi gitu. Jadi istilahnya lost doll. Jadi kalau memang jin itu memang ada, kalau sudah dikeluarkan di diri sampean, itu sampean nggak boleh merasa harus tetap ada, jangan. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, memang Allah menurunkan obatnya melalui si A. Di saat inilah sampean yakin oh Gusti Allah itu akan memberikan pertolongan. Wis demit iki nggak enek diurusi Kanjeng Romo. Misalnya gitu aja. Tapi kalau nanti sampean terus berpikir masih ada, nah ini kesempatan jin-jin kafir sing rupane kaya Agung barang kuwi kan engko teko ngono lho. Ngono. Dek teko akan menyelimuti pikiran sampean akan rusak. Rupane karo Agung ganteng jinisan. Jadi dia akan teko gitu, akan datang. Ini ada orang yang pikirannya kosong, ini ada orang yang kita waktunya sesatkan. Di saat sesat ini orangnya penuh dengan dosa. Nah, inilah yang harus kita masukin. Jadi jin-jin yang orang kirim, jin yang lain ini bersatu untuk mengrongrong pikiran sampean. Timbulnya sampean tuh males sholat nanti, terus sampean tuh larinya tuh sampean biar ke dukun aja, akhirnya sampean timbul jadi musyrik. Gitu loh. Gitu. Jadi musyrik karena apa? Lebih percaya dukun ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita belajar misalnya gini, ya bukan Kanjeng Romo loh ya, kalau Kanjeng Romo hanya orang biasa ya, bukan harus tempat Kanjeng Romo ya. Yang hebat itu Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah manusia apa loh kita ini. Wong kita itu sejatinya mayat urip sing dikei nyawa kan. Jadi misalnya udah ada Kanjeng Romo, ini bukan sampai itu harus tujuannya ke tempat Kanjeng Romo itu hanya berobat, pasti Kanjeng Romo itu akan apa ya, akan setiap saat melindungi sampean. Itu tergantung sampean. Kanjeng Romo hanya menunjukkan jalan, sampean saya obatin, setelah itu sampean harus sholat, ibadah. Terus sampean harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati satu guru saya atau suatu orang saudara saya akan mampu menyembuhkan penyakit ini. Gitu loh ya. Itu. Jadi sugesti itu tutup. Maunya sugesti takut ini dirubah menjadi sholawat. Jin akan takut. Gitu loh. Memang takaran kemampuan manusia itu berbeda. Kok masih apa Kanjeng Romo? Ada orang yang sholatnya tekun, ada orang seperti ini kok masih kemasukan jin. Bukan karena sholatnya, tapi karena keimanan ini tebal enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya ngajinya, sholatnya, iblis lebih pintar daripada manusia. Tapi keimanan, adab menungso. Iblis itu enggak punya adab, menungso sing duwe adab. Makanya adabnya manusia, keimanan ketebalan manusia, disinilah letak kita untuk memerangi akar murka dengan cara seperti itu, memerangi dengan jin itu tadi. Itu loh Mbak. Jadi kalau saya lihat memang ada, tapi jangan sampai bentuk sendiri ya Mbak Linda. Nanti jangan sampai terus pulang dari sini sudah kita keluarkan, sampai masih berpikir takut ada nanti lain masuk. Sekuat apapun benteng yang ditaruh di badan sampean, sekuat apapun pagar yang ditaruh di hati sampean, kalau sampean sendiri membuat lubang, menggores lubang itu sendiri,
Ya nggak mungkin nggak beku, ya Mas. Sekarang gini misalnya sampean tuh nyumputin suatu benda, jebret sampean sumputin. Kalau nggak sampean sendiri yang ngambil, temennya apa tahu gitu loh. Kecuali mereka mempunyai ilham dari Allah, ketemu lampu agung turunnya ngorok miring ngomong mikir le orang ngono loh. Gitu loh, ya. Jadi semuanya ke diri sampean. Bener nggak sih Gus, saya ini sebenarnya Romo, saya ini bener nggak sih sebenarnya ada sosok gaib itu? Ada memang ada, di diri sampean memang ada. Satu itu memang insya Allah ada yang memerintah, satu itu hadir sendiri. Kebanyakan tamu yang saya perhatikan itu memang seperti itu, gitu loh. Jadi wis kakean diomongi wong tua, gitu Mas ya. Udah banyak dibilain orang tua kalau bahwa diri kamu tuh kena santet, tapi orang yang ngomongin nggak bisa ngobatin. Akhirnya kan nimbulkan satu fitnah. Nah fitnah ini kan membuat hatinya Mbak Linda semakin berdebar-debar takut. Ya akhirnya datang gitu loh. Kenapa Mbak Linda nggak marah? Karena memang jin itu setan itu terbuat dari api. Sedangkan hawa manusia itu yang mudah dimasuki dengan setan itu peraliran darah, hawa nafsu. Ya kemeropok deh. Lek kadung nesu engko lek siunge metu dawa-dawa. Gitu loh Mbak ya. Ini yang masuk ke diri sampean itu galak, bukan ini galak, maunya sampean berantem aja sama Mas. Iya. Enggak di WA dikit aja udah. Enggak diterima juga teleponnya dikit udah masuk pikirannya sugestinya. Gitu loh. Tapi wong jenenge cintai ya wis kudu ngono kuwi ya. Kuat-kuatne hatimu tanpa pacobaning Gusti kan gitu katanya. Jenenge kasmaran iki harusnya ya dicintai aja anu. Jadi untung Masnya juga walaupun ini keras masih ada sifat agak sabarnya sedikit lah. Masnya kalau Masnya ini sifatnya dewasa kok insya Allah. Gitu loh. Ngomong jenengan itu langsung wasuan aslinya. Dicampur memang watak sampean, memang ada gangguan lain gitu loh Mas. Jadi ya masuk. Jadi cara anune ya kuwi mau sate, iwak ingkung koyo kamu mesti dipanganin dhuwur kamu lho caca mau kan. Masuk Pak Eko. Jadi sekarang saya minta kepada Allah. Saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang di dalam diri sampean dicabut, dibuang oleh Allah. Setelah itu panjenengan mudah-mudahan istiqomah beribadah. Mana akuannya ada? Ini akuannya. Ayo kita bareng-bareng ya. Nanti habis itu jatuh di padepokan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Summa ila rabbi fil jasadil indah. Ridallah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah laumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Summa ila gaib minal gaibi minal muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ya Allah fil barakati syiratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sampean masih enggak? Masih. Ibu masih? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyati wal barakah ya Allah, khususan tusuma illa ruhai fil jasati, bapaknya dan ibunya Mbak Linda. Ya Allah, mohon doa restu mudah-mudahan dikabulkan olehmu ya Allah. Amin. Syafaati Rasulullah SAW bil barakati syiratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu
Kurang ajar kamu. Siapa yang berani mengeluarkan aku dari situ? Siapa kamu sebenarnya? Saya Mbah Paijo. Ada kepentingan apa kamu mengeluarkan aku dari situ? Aku yang mau bertanya ke kamu, kenapa kamu masuk ke raga Mbak Linda? Itu bukan urusanmu. Oh, Kenapa kamu ikut campur dengan urusanku? begitu. Iya. Kalau kamu nggak mau saya ikut campur urusan kalian, kalian jangan mencampuri urusan manusia. Alam kita berbeda. Itu sudah menjadi perjanjianku dengan majikanku. Oh begitu, kami Iya. berjanji kepada Allah akan membela mereka yang terzalimi oleh kalian. Aku tidak peduli dengan perkataanmu. Sama, PPI tidak peduli dengan kalian. Lantas apa yang kamu inginkan? Jika kamu menghalang-halangiku, Beri penawar kepada dia. siapa kamu siapa? Saya- Berani sekali kamu memerintahku. Saya Mbah Paijo. Kamu bukan majikanku ataupun siapapun. Oh begitu. Iya, Sekarang apa maumu? mauku. Aku ingin tetap berada di dalam dahsyat wanita itu. Nggak bisa. Lantas apa yang ingin kamu pertaruhkan? Hingga berani sekali kamu menghalang-halangi aku. Di jalan Allah kami pertaruhkan nyawa kami. Allahu Akbar. Seperti itu. Ya, Apa benar-benar kamu orang yang sudah mumpuni? saya tidak pernah memiliki apa-apa, hanya Allah yang memiliki segala kekuasaan. Sama seperti kamu. Kenapa? Hanya kamu untuk kezaliman. Itu bukan urusan. Nah, sama, itu juga bukan urusanmu, apa yang aku miliki.
Ya, Jangan kamu minggir. Tidak usah ikut campur dengan masalahku ini. nggak bisa. Sekarang kita buat perjanjian. Gimana? Kalau kami kalah, kami nggak akan masuk campur urusanmu. Iya. Nanti kalau kamu kalah, maka kamu harus berikan penawaran kepada dia. Atau tinggalkan dia. Bagaimana? Iya. Kesatria? Iya. Aku adalah golongan dari orang yang selalu menepati janji. Oke. Janji ya? Iya. Deal ya? Jika kamu kalah, kamu jangan ingkar dengan Ya, perkataan. kamu tidak akan ingkar. Nasdem kita. Silakan. Kamu ingin semuanya datang. Sampai kawan memalukan. Itu bukan urusan. Yang penting apa yang diminta. Kenapa jadi sebaik mungkin? Oh begitu. Iya. Kamu menghalalkan segala cara. Iya. Karena kami jadi berjanji. Kita nanti dengan baik-baik. Tidak usah kamu ikut campur dengan masalah ini. Masih kamu tetap di situ.
Tarik mundur yo, mulai evakuasi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, syafaat Rasulullah, ya wali sama wali Allah, ridho Allah, syafaat Allah, bil barakat sirrullah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Hanya seperti itu saja Pak. Angkat, bangun.
Dani aja nih mas. Oh jadi Cek. Tengah. Dah, menyerah. Sudah. Apa penawarnya? Betul, gak bohong kamu? Dah, turunkan. Bilang Ampun Kanjeng Rama. Mana mas? Gua anak pesanggeran. Jadi cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo.